Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Ahmad Habibi Syahid, MAPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiolinguistik. Langsung saja, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan EN Suhaena dan Samihatu Salma akan mempresentasikan tugas mata kuliah Sosiolinguistik tentang bahasa Arab Fusha dan Amiyah. Baiklah, langsung saja. Pengertian bahasa Arab Fusha. Bahasa Arab Fusha sering disebut sebagai bahasa Al-Quran atau bahasa yang sering dipergunakan dalam forum formal atau resmi. Biasanya digunakan untuk hal-hal yang berbau resmi, seperti kepentingan modifikasi karya-karya puisi, prosedur penulisan pemikiran intelektual secara umum. Bahasa Arab Fusha adalah bahasa Al-Quran dan hadis. Bahasa ini dipergunakan sebagai bahasa tulisan atau bahasa sastra dalam buku, surat kabar, majalah, dalam permasalahan hukum, administrasi, penyusunan puisi atau syair dan prosa, dalam ceramah-ceramah agama, seminar ilmiah, proses belajar mengajar, dan tidak menutup kemungkinan digunakan untuk berkomunikasi. Sebagaimana yang banyak dipelajari di Indonesia adalah bahasa Arab Fusha, karena bahasa Arab Fusha sangat berguna bagi para pencari ilmu, dikarenakan sebagian besar buku-buku ditulis dengan bahasa Arab Fusha. Menurut Emil Badi Yaqub, bahasa Arab Fusha adalah bahasa yang digunakan dalam Al-Quran, situasi-situasi resmi, pengubahan puisi, penulisan prosa, dan juga ungkapan-ungkapan pemikiran atau tulisan-tulisan ilmiah. Secara umum, bahasa ini dapat diklarifikasikan dalam dua tingkatan, yaitu bahasa Arab klasik yang mana digunakan dalam bahasa Al-Quran, dan bahasa Arab standar modern yang digunakan dalam bahasa ilmiah. Selanjutnya, pengertian bahasa Arab Amiyah. Bahasa Arab Amiyah adalah bahasa yang sering digunakan dalam aktivitas sehari-hari, yang berbentuk non-formal atau informal. Bahasa ini lebih sering disebut dengan bahasa pasaran. Dalam bahasa Amiyah itu sendiri, ada beberapa istilah lain. Salah satunya, al-lughatu al-ajrujiyah, yang berarti paralelisme bahasa atau dikenal bilinguisme, yaitu adanya dua bahasa yang berbeda dalam individu atau masyarakat dalam waktu yang bersamaan. Setiap negara-negara Arab memiliki bahasa Amiyah yang banyak beda dari pengucapan dan logat. Bahasa Arab Amiyah tidak dapat lepas dari bahasa Arab Fusha atau resmi. Akan tetapi, bahasa Arab Amiyah tidak sepenuhnya sesuai dengan kaidah atau tata bahasa Arab yang resmi. Kegunaan bahasa Arab Amiyah sebagai penunjang dalam pembelajaran bahasa Arab. Bahasa Arab Amiyah atau ragam non-standar adalah ragam bahasa yang digunakan untuk urusan-urusan biasa sehari-hari. Menurut Emil Badi Yaqub, bahasa Amiyah atau yang sering dikenal juga dengan al-lahjah adalah bahasa yang digunakan dalam urusan-urusan biasa atau tidak resmi dan yang digunakan dalam keseharian atau bahasa gaul. Bahasa ini tidak lain adalah bahasa yang hidup dan digunakan dalam percakapan sehari-hari. Adapun istilah-istilah lain yang sering digunakan oleh para ahli bahasa untuk menyebut jenis bahasa ini adalah asyakal al-lughawi ad-daraj, al-lahja asy-sya'iyah, al-lugha al-muhakkiyah, al-lugha al-arabiyah al-amiyah, al-lahja ad-darajah, al-lahja al-amiyah, al-lugha ad-darajah, al-kalam ad-daraj, al-kalam al-ami, dan ada pula yang menyebutnya dengan istilah lughatus syam. Perbedaan bahasa Arab Fusha dan Amiyah. Perbedaan antara Fusha dan Amiyah yaitu terdapat pada kaidah-kaidah tata bahasa atau yang disebut dengan nahwu dan pembentukan kata atau shorof. Bahasa Arab Fusha sangat memperhatikan kaidah-kaidah nahwu dan shorof. Sedangkan bahasa Arab Amiyah tidak memperhatikan hal tersebut.
Oleh karena itu, penggunaan bahasa Arab Fusha dan Amiyah digunakan dalam forum yang berbeda. Bahasa Arab Fusha digunakan dalam forum-forum dan media-media yang bersifat formal. Sebaliknya, bahasa Arab Amiyah sering digunakan dalam aktivitas dan komunikasi sehari-hari yang bersifat non-formal maupun informal. Ada perbedaan di antara bahasa Fusha dan Amiyah, baik dalam pengucapan, logat, maupun bahasa itu sendiri. Bahasa Arab Fusha mempunyai bentuk yang sama di negara-negara dunia, sehingga orang yang saling berbicara dengan berbahasa Arab Fusha akan memahami maksud yang disampaikan, walaupun orang-orang tersebut mempunyai latar belakang negara yang berbeda. Adapun bahasa Arab Amiyah mempunyai berbagai versi sesuai dengan al-mantiqoh atau daerah yang menggunakan bahasa tersebut. Berikut ini contoh beberapa ungkapan yang dapat menggambarkan secara umum persamaan dan perbedaan antara bahasa Arab Fusha atau resmi dengan bahasa Arab Amiyah atau pasaran. Dan juga contoh perubahan penuturan huruf dalam kosakata bahasa Arab Amiyah Mesir. Contoh yang pertama, Sobahul Khair dalam bahasa Arab resmi, Sobahul Ful dalam bahasa Arab pasar Mesir, Sobahul Khair dalam bahasa Arab pasar Saudi, yang artinya selamat pagi. Contoh yang kedua, Kam Umruk dalam bahasa Arab resmi, Indaka Kam Sanah dalam bahasa Arab pasar Mesir, Kam Umruk dalam bahasa Arab pasar Saudi, yang artinya berapa umurmu? Contoh yang ketiga, Ma unwanuk dalam bahasa Arab resmi, Unwanuka fain dalam bahasa Arab pasar Mesir, Wa aina unwanuk dalam bahasa Arab pasar Saudi, yang artinya di mana alamatmu? Materi selanjutnya, perbedaan bunyi bahasa Arab Fusha dan Amiyah. Jika dipetakan secara garis besar, bahasa Arab terbagi atas dua ragam, yakni bahasa Arab baku atau ragam standar yang disebut Fusha atau sering disebut formal language, dan bahasa Arab Amiyah, bahasa sehari-hari, bahasa pasaran atau bahasa gaul, atau sering disebut informal language. Kedua jenis ini masing-masing mempunyai dialek geografis. Perbedaan dialek geografis bahasa Arab baku tidak mencolok. Misalnya, jim diucapkan dengan gi di Mesir, sementara di daerah Saudi Arabia dan sekitarnya, jim adalah realisasi pengucapan dari qi. Kata-kata dalam tuturan bahasa Arab Amiyah, dialek Saudi Arabia secara fonologis berbeda dengan bahasa Fusha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahasa Amiyah dialek Saudi Arabia mempunyai bahasa variasi fonologis yang berbeda dengan bahasa Fusha. Variasi fonologis itu berupa penggantian bunyi, penambahan bunyi, pelepasan bunyi. Pengertian bunyi. Pengertian bunyi dalam bahasa Amiyah dialek Saudi Arabia meliputi penggantian konsonan dengan konsonan dan penggantian vokal dengan vokal. Penggantian konsonan dengan konsonan pada bahasa Amiyah dialek Saudi Arabian hanya terjadi pada 3 konsonan, yaitu konsonan dha, tha, dan ain. Perubahan ini biasa terjadi ketika dha berposisi di akhir kata atau berada di akhir suku kata tertutup. Contoh, tafadhol khudh, dibaca tafadhol khudh, yang artinya silahkan ambil. Penggantian vokal dengan vokal pada dialek Saudi Arabian meliputi penggantian a dengan i, penggantian au dengan o, dan ai dengan e. Contoh, man anta, siapa Anda, dibaca man anta. Selanjutnya, penambahan bunyi. Penambahan bunyi dalam bahasa Amiyah, dialek Saudi Arabia hanya ada di awal dan akhir kata, sedangkan penambahan di tengah kata tidak ditemukan.
penambahan bunyi di awal, dan penambahan bunyi di akhir. Penambahan bunyi di awal kata dalam bahasa Amiyah dialek Saudi Arabia jarang terjadi. Satu-satunya data yang menunjukkan adanya penambahan bunyi di awal adalah pada frasa min aina, yang artinya dari mana. Frasa tersebut dalam bahasa Amiyah dialek Saudi Arabia diucapkan min fi'ain. Di sini ditambahnya berubah konsonan fa yang mendahului aina. Adapun penambahan bunyi di akhir kata dalam bahasa Amiyah dialek Saudi Arabia yaitu penambahan vokal a setelah ya mutakalim atau kata ganti orang yang pertama tunggal yang berfungsi sebagai enklinetik. Contoh, aku ya ditambahkan bunyi di akhir menjadi akhi yang artinya saudaraku. Untuk yang terakhir, pelepasan bunyi. Pelepasan bunyi dalam bahasa Amiyah dialek Saudi Arabia meliputi pelepasan bunyi di awal, di tengah, dan di akhir kata. Pelepasan bunyi di awal hanya ditemukan dalam dua kata, yaitu ya akhi. Dilepaskan huruf alif, bunyi alif menjadi ya khwaya. Selanjutnya, pelepasan bunyi di tengah. Ala sa'nin. Dan dilepaskan bunyi ya menjadi al-shan. Selanjutnya, pelepasan bunyi di akhir. Pelepasan bunyi di akhir kata dalam bahasa Amiyah dialek Saudi Arabia berupa pelepasan vokal, pelepasan konsonan, dan ada juga yang berupa pelepasan silabel. Pelepasan konsonan biasanya terjadi pada isim mu'annas, yaitu dengan cara pelepasan konsonan h atau ta yang berupa penanda feminim. Pelepasan vokal biasanya terjadi di akhir verba, sedangkan pelepasan silabel terjadi pada kata-kata tertentu. Contoh, al-lughatul arabiyyah. Dilepaskan bunyi ta menjadi al-lugha al-arabi. Kesimpulan yang kita ambil dari perbedaan bahasa Arab Fusha dan bahasa Arab Amiyah, jika bahasa Arab Fusha atau resmi sangat memperhatikan kaidah-kaidah nahwu dan shorof atau tata bahasanya, sedangkan dalam bahasa Arab Amiyah tidak memperhatikan kaidah tata bahasanya seperti nahwu dan shorofnya. Jika bahasa Arab Amiyah digunakan dalam pergaulan sehari-hari, berbeda dengan bahasa Arab resmi atau Fusha yang digunakan dalam forum-forum dan media-media yang bersifat formal. Dari segi pengucapan dan logatnya juga terdapat perbedaan. Contohnya, seperti huruf qaf, jika dalam bahasa Arab Amiyah dibaca gha, dan masih banyak lagi. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.